Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan melanjutkan tentang drama ya. Drama tentang pertobatan Saulus ya. Saulus tobat terakhir ya pada waktu Yesus menampakkan diri yang terakhir 40 hari ya. Jadi judulnya gini. Ada dua jenis Yesus ke surga ya. Yesus naik ke surga itu ada dua jenis sudah gitu ya. Saudara, Yohanes 20 ayat 17. Yesus lagi bangkit. Ya, ini silakan dibaca ya, Yohanes 20 ayat 17. Saya mau cerita nih ya. Yesus lagi bangkit, terus ada Maria ya toh. Yesus ngomong apa ke Maria? Maria, kamu jangan sentuh aku, jangan pegang aku ya. Aku mau ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Jadi Yesus mau ke surga dulu. Ya, iya kan? Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu siapa? Ya, di surga sana. Jadi Yesus naik ke surga. Itu baru hari pertama bangkit, Saudara. Ya. Terus nanti Yesus menampakkan diri ke rasul-rasul. Ya, terus nginep di mana? Ayo pertanyaan saya. Yesus nginep di mana? Enggak ada, Pak. Yesus balik ke surga. Kan Yesus sudah tubuh kebangkitan. Itu bisa nembus dinding, bisa bolak-balik surga. Karena Yohanes 20 ayat 17 sudah ngasih tahu, aku mau ke Bapakku, Bapamu. Jangan pegang aku dulu. Aku mau ke Bapakku, Bapamu. Mau ya, saya ini istilah saya mau laporan ya, mau laporan bahwa aku sudah bangkit, tapi jangan dimasalahkan soal laporan ya. Ini kan hanya mempermudah supaya Yesus itu mau ke Bapakku, Bapamu dulu, Allahku, Allahmu. Yesus masih menyembah Allah loh pada waktu Yesus bangkit itu ya. Terus hari berikutnya atau tidak dijelaskan sih berapa hari kemudian Yesus menemui murid-murid, nanti terus nembus dinding ya toh, bisa ngilang dan lain sebagainya. Terus kemana dia itu pulangnya kemana? Apa dia nginep? Apa dia masih tidur? Enggak, dia balik ke surga. Itu naik ke surga jenis pertama. Bolak-balik selama 40 hari. Termasuk Saulus tobat Yesus dari surga, tapi dari surga dalam rangka bolak-balik 40 hari. Ya, saya ulang. Yesus banyak bolak-balik ya, bolak-balik dari surga. Termasuk ke siapa? Termasuk ke Saulus, ya toh. Yesus ngomongnya dari surga. Ini 40 hari loh. Termasuk ke Ananias yang suruh tumpang tangan ke siapa? Si Saulus itu. Kemungkinan besar termasuk ke Petrus yang ngomong di Kisah 10 ayat 15 yang apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Itu juga kemungkinan besar itu masih era yang sama dengan pada waktu Saulus tobat ya. Jadi jenis pertama adalah Yesus naik ke surga dalam rangka 40 hari. Masih bolak-balik ya. Ini istilah bolak-balik itu dari saya ya. Karena di dalam Yohanes 20 ayat 17 Yesus bilang, aku mau ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Terus di dalam Kisah 9 ayat 5 Yesus dari surga ngomong kepada Saulus. Ini jenis pertama, Yesus naik ke surga. Nanti turun lagi ya, di pinggir laut bakar roti ya. Lalu bedakan dengan Yesus naik ke surga yang kedua ya. Jenis kedua adalah di dalam Kisah 1 ayat 9, 10, 11. Ayat 9 Yesus naik ke surga ya toh. Terus ayat 10, 11 itu nanti dia akan datang dengan cara yang sama ya. Itu permanen. Udah itu Yesus naik ke surga itu disaksikan sekitar mungkin 120-an begitu ya, 120 orang plus rasul-rasul 11 waktu itu ya, karena tunggu Matias, sorry salah Matias itu dipilih sebelum Yesus
Yesus naik ke surga yang permanen ya. Karena Paulus cerita ke-12 rasul. Yesus menampakkan diri kepada Kefas lalu ke-12 murid gitu. 12 murid artinya Matias sudah menggantikan karena Yudas sudah mati ya. Saudara harus jangan sampai terkecoh dengan ayat Alkitab ya. Karena Paulus itu mengatakan bahwa menceritakan Yesus menampakkan diri ya di dalam 1 Korintus 15 ayat 5, 6, 7, 8 gitu. Paling 8 kepadaku. Maka Matias dipilih sebelum Yesus naik ke surga permanen ya. Nggak apa-apa, Alkitab itu menceritakan kisah para rasul ayat 1, ayat 2, ayat 1 Yesus naik ke surga permanen, kisah pasal 2 pencurahan Roh Kudus, lalu baru nanti di situ ada memilih. Nggak apa-apa, tidak harus urut kan. Ingat ayat Alkitab itu bukan seperti buku autobiografi ya yang harus urut ya. Nanti tanggal sekian dia menikah punya anak sekian ya. Bisa saja kalau ayat Alkitab itu punya anak dulu, menikahnya nanti di belakang ditulisnya, diceritainnya, dibolak-balik, itu nggak apa-apa ya. Justru itulah Alkitab itu hanya bisa dipahami oleh orang yang dibuka pikirannya mengerti kitab suci. Ya, saudara-saudara yang masih bingung, ya, jadi ada 2 jenis Yesus naik ke surga. Yang pertama selama 40 hari, ini bolak-balik, ya toh. Bolak-balik naik ke surga, termasuk ketika pertobatan Saulus, Yesus dari surga. Ini dia yang dipakai oleh para pencemooh, ya toh, pendeta HTD itu sesat, bidat katanya. Lah Anda nggak paham kok ngatain sesat loh. Ya, paham nggak? Bahwa ada 2 jenis Yesus naik ke surga. Yang pertama adalah bolak-balik selama 40 hari. Yang kedua permanen ketika Yesus naik ke surga pada saat di kisah Rasul dari Bukit Zaitun itu. Lalu nanti akan datang menginjakkan kaki ke Bukit Zaitun juga. Di mana ayatnya Pak? Zakaria 14 ayat 4. Ya. Bagi saya itu very clear loh. Bagi kami very clear. Lah Anda yang tidak paham kok maki-maki sama yang paham coba. Ya, yang mampat pikirannya kok maki-maki sama yang dibuka pikirannya. Ya mestinya kan bersyukur dong, ini bersyukur ini pendeta HTD ini bisa menjelaskan seperti ini. Selama ini kan Anda pikir Yesus naik ke surga terus menobatkan Saulus gitu kan. Beda, naik ke surga yang mana? Naik ke surga dalam rangka 40 hari itu bolak-balik. Tapi beda dengan Yesus naik ke surga permanen dari Bukit Zaitun, beda. Paulus tobatnya di mana? Damsik. Yesus naik ke surga dari Zaitun. Pada hari yang sama gimana jalannya? Ya Yesusnya kan roh. Twing, langsung nyampe, ya toh. Kan Yesusnya sudah roh, bisa naik ke surga kok. Dari Damsik pindah ke Zaitun gampang. Sekedipan mata tiung langsung pindah. Baru ngerti Pak kayak gitu Pak. Lah iya. Ayat Alkitab tidak pernah salah ya. Anda yang tidak dibuka pikirannya, ya janganlah maki-maki kepada pendeta yang dibuka pikirannya. Yang mampet kok maki-maki sama yang dibuka pikiran lo. Ya, ayat Alkitab sudah menulis begitu, tidak bisa dibantah. Ya, nggak mungkin Anda bisa bantah, ya toh. Paulus dengan rinci menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri. Memang Paulus tidak sekomplit yang lain. Dia hanya menyebutkan 6. Padahal Yesus menampakkan diri kurang lebih 17 kali selama 40 hari. Ya, Paulus kan cuma menulis Kefas, 12 murid, 500 orang, 12 rasul, terus apalagi 500 orang kepada rasul yang terakhir kepadaku. Ya di dalam 1 Korintus 15 ayat berapa? 5 sampai 8. Ini ayat Alkitab ini tidak bisa Anda bantah, ya toh? Nggak bisa Anda bantah. Jadi Paulus itu ingin ngasih tahu, yang terakhir saat Yesus menampakkan diri itu sama aku tuh, ngasih aku tobat. Yesusnya dari mana? Dari surga. Lalu para yang mampet pikirannya mengatakan, kan Yesus sudah naik ke surga. Naik ke surga yang mana dulu? Oh, yang 40 hari. Yes. Ya, dari surga habis menampakkan diri kepada Saulus, lalu Yesus turun ke Bukit Zaitun. Ya, mungkin beberapa saat kemudian entah kemana ya, mungkin gitu baru naik dari Bukit Zaitun. Gitu loh. Ya.
Sebenarnya seperti itu mudah sekali kok dipahami kalau Anda, cuman masalahnya kalau Anda, ya mohon maaf ya, saya selalu mengatakan pikirannya mampet gitu, tidak dibuka ya. Saya Pendeta Hendy Tandianta siap diuji ya, Anda uji aja ya toh. Yang mampet tidak boleh maki-maki ya. Masuk mampet maki-maki sama yang dibuka pikirannya. Mestinya kan hormat dong. Terima kasih Pendeta HTD bisa jelasin. Ya nggak sembarangan saya ngomong ya. Saulus ditobatkan oleh Yesus dari surga. Loh, berarti Yesus sudah naik ke surga. Naik ke surga yang mana dulu? Sebab Yohanes 20 ayat 17 Yesus sudah ngomong, aku mau ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Itu baru hari pertama. Habis itu Yesus nemuin itu apa? Nemuin rasul-rasul dan lain sebagainya. Artinya apa? Yesus bolak-balik surga. Jadi nggak heran ketika dari surga dia menobatkan Saulus. Yang masalah adalah para Tritunggal mampet gitu. Pikirannya mampet mengira bahwa Yesus yang dari surga menobatkan Saulus adalah Yesus sudah permanen di surga. Salahmu di situ. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan supaya Anda paham seperti ini. Ternyata ada dua jenis, quote and quote ya, jenis Yesus naik ke surga. Supaya Anda paham, ternyata ada dua jenis, yaitu yang 40 hari bolak-balik sama yang permanen gitu. Saya menyebutnya begitu saja. Yang mau sekolah tinggal kitab silahkan, karena Anda harus tahu yang kayak gini ya toh. Ya toh. Hujatan caci maki Anda nggak ngaruh apa-apa ya. Sama sekali nggak ngaruh, beda Pak. Pikiran mampet dengan dibuka itu beda Pak. Ya. Anda uji saja Pendeta HTD, siap debat Pak. Ya. Nggak cuma maki-maki doang ya. Siap debat itu ya, itu yang disebut ya. Yang mau ikut debat silahkan 18 Juli dengan non Kristen ya, saudara-saudaraku umat muslim, saudara-saudaraku para mualaf. Kalau mau debat silahkan ya, undangan sudah disebar ya, silahkan Anda jawab saja. Oke Pak, debat Pak, daripada Anda keluar-keluar toh ya toh, Anda keluar-keluar manggil-manggil Pendeta HTD. Pendeta HTD jawab dong ini di media sosial. Lah ini ada sarana untuk debat ya. Jangan khawatir ya saudara-saudaraku para mualaf yang mau debat dengan saya, jangan khawatir ya toh. Pendeta HTD hanya akan jawab dari Alkitab, nggak akan nyinggung-nyinggung kitab Anda. Ya, itu 18 Juli. 1 Agustus dengan Kristen kambing. Ayo ya, yang selama ini cuman koar-koar ya toh, yang masih mampet pikirannya, ayo debat. Dikeroyok nih Pendeta HTD, keroyok aja ya. Berkali-kali saya ngomong loh, keroyok aja. Kalau Anda takut sendiri ya toh, malu kalau sendiri, 10 orang yuk. Karena debaternya bisa sampai 10 orang. 10 orang pendeta-pendeta Tritunggal kambing, ayo ngeroyok Pendeta HTD lewat debat. Kurang jelas apa sih ya toh? Ayo keroyok ya. Gak akan berantem saudara ya. Nanti disaksikan oleh umum tuh di tayangan live YouTube loh ya, biar ketahuan nanti siapa yang cuman koar-koar doang, siapa yang bicara Alkitab. Termasuk Anda yang mampet pikirannya, ayo debat ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.